Akhir-akhir ini, saya sering melihat istilah Indonesia gelap di media sosial. Awalnya saya hanya menganggap itu sebagai sebuah slogan untuk mengkritik kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, semakin lama saya mulai bertanya-tanya pada diri saya sendiri, kenapa begitu banyak orang merasa resah terhadap keadaan Indonesia saat ini? Sebagai mahasiswa, saya tidak bisa mengatakan bahwa semua hal di Indonesia buruk, karena kita masih bisa belajar, bekerja, beribadah, dan menyampaikan pendapat. Tapi di saat yang sama, saya juga melihat banyak hal yang membuat masyarakat Indonesia merasa kecewa. Kita melihat bahwa kebutuhan hidup yang semakin tinggi, nilai tukar dolar yang naik, sehingga kita merasa semua harga kebutuhan pokok mahal, tapi dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Biaya hidup meningkat dan banyak keluarga yang harus mengatur keuangannya dengan lebih ketat. Di sisi lain, ketika masyarakat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, kita kembali mendengar berita tentang korupsi. Dan jujur saja, sebagai anak muda, saya sering merasa lelah melihat hal itu terus berulang-ulang. Setiap tahun, ada kasus baru tentang pejabat-pejabat yang korupsi dan ditangkap. Dan ada uang rakyat yang kembali disalahgunakan. Seolah-olah korupsi menjadi hal yang biasa. Padahal dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Namun, yang membuat saya semakin khawatir bukan hanya korupsinya, tetapi ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan sistem yang seharusnya melindungi kita semua. Ketika kepercayaan itu hilang, yang terancam bukan lagi mereka, tapi demokrasi. Disinilah saya teringat pada pandangan Romo Frans Magnus Suseno, atau yang lebih dikenal dengan Romo Magnis. Beliau berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya sekedar soal pemilu. Demokrasi membutuhkan etika, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum. Menurut saya, kalimat itu sangat penting, karena tanpa moralitas, demokrasi hanya akan menjadi prosedur. Kita tetap mengadakan pemilu, tetapi nilai-nilai keadilan dan kejujuran perlahan menghilang. Sebagai generasi muda, saya juga belajar dari tokoh publik seperti Andovi da Lopez yang sering mengajak anak muda untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Menurut saya, berpikir kritis bukan berarti membenci negara. Justru karena kita peduli, kita berani bertanya ketika ada sesuatu yang terasa tidak adil. Karena cinta terhadap bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan pujian. Kadang cinta juga ditunjukkan melalui kritik yang jujur. Namun sayangnya, ruang diskusi kita hari ini sering dipenuhi kemarahan dan kebencian. Di media sosial, orang lebih mudah menyerang pribadi daripada membahas masalah yang sebenarnya. Perbedaan pendapat dianggap sebagai permusuhan. Bahkan agama dan identitas sering digunakan untuk memecah belah masyarakat. Padahal Indonesia berdiri karena adanya keberagaman. Negara ini tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang berbeda suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Tetapi tujuannya sama, yaitu hidup sebagai satu bangsa. Kondisi tersebut mengingatkan saya pada film Pengepungan di Bukit Duri. Dalam film itu, kita bisa melihat bagaimana kebencian, prasangka, dan rasa curiga terhadap kelompok lain perlahan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Bagi saya, film itu bukan hanya hiburan. Film itu seperti pengingat bahwa ketika masyarakat kehilangan rasa percaya, maka yang muncul adalah perpecahan. Bagi saya, Indonesia memang sedang mengalami masa yang tidak mudah. Ada persoalan ekonomi, korupsi yang belum kunjung selesai, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi. Namun saya percaya bahwa harapan belum hilang. Harapan itu ada ketika masyarakat masih berani menyuarakan kebenaran. Harapan itu ada ketika tokoh agama masih mengingatkan pentingnya moral dan kemanusiaan. Harapan itu ada ketika anak muda tidak memilih untuk diam dan apatis.